Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Video ini adalah koneksi antara materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Evi Dia Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang dilakukan guru mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelasnya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Tujuh alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. 1. Bersifat proaktif. 2. Bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Berakar pada penilaian. 4. Menyediakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Berpusat pada murid. 6. Perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Terakhir adalah bersifat organik dan dinamis. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi adalah meningkatkan partisipasi atau keaktifan dan kreativitas murid, mempercepat perkembangan murid, meningkatkan pemahaman konsep, menciptakan lingkungan inklusif, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, serta meningkatkan rasa percaya diri murid. Untuk menghadirkan pembelajaran efektif dan bermakna yang meningkatkan keaktifan dan kreativitas muridnya, seorang guru terlebih dahulu harus memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta memetakan kebutuhan belajar yang diperlukan oleh murid-muridnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 3 aspek kebutuhan belajar murid adalah: pertama, kesiapan belajar atau readiness; 2, minat murid; dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Joseph Thomas Simonet and Remsuk, 2013. Minat. Minat merupakan satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka memahami kedua perspektif tentang minat, yaitu minat situasional dan minat individu, dapat membantu guru untuk mempertimbangkan bagaimana ia mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Cara guru untuk dapat menarik minat murid adalah: 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik. 2. Mengaitkan konteks pembelajaran dengan minat individu murid. 3. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari. 4. Merancang pembelajaran dengan strategi murid sendiri yang memecahkan masalah. Profil belajar murid. Tujuan dari memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya: 1. Lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak, dan lain-lain. 2. Pengaruh budaya, misalnya santai, terstruktur, pendiam ekspresif, personal impersonal. 3. Gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik.
4. Kecerdasan majemuk. Manusia memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara berinteraksi dengan dunia. Berikut adalah cara mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal terkait topik yang akan dipelajari. 3. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan wali murid. 4. Mendiskusikan permasalahan dengan murid. 5. Membandingkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan pengetahuan ataupun keterampilan awal murid. 6. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik. 7. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan murid. 8. Refleksi terhadap praktik pengajaran dan lain-lain. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi konten. Dalam hal ini konten adalah materi pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. 3 adalah pembelajaran diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar murid ataupun hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah beberapa cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama, kita dapat melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal murid. Kedua, dengan mengenali karakteristik murid dengan observasi selama kegiatan belajar dan asesmen diagnosis melalui wawancara atau angket. Ketiga, kita dapat membagi murid dalam kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Keempat, memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman murid dari motivasi minat dan harapan belajarnya. Yang kelima, kita merancang tugas, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu yang pertama Assessment for Learning. Asesmen ini berlangsung selama proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Fungsinya sebagai penilaian formatif atau penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua adalah Assessment of Learning. Penilaiannya setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang terakhir adalah Assessment as Learning. Penilaian ini sebagai proses belajar dengan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Guru harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta harus mampu berkolaborasi dengan murid, dengan sesama guru serta wali murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Apakah saya mengubah pikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul 2.1 ini, mindset saya tentang pembelajaran berubah, di mana saya semakin menyadari bahwa untuk dapat menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna, saya harus memahami keberagaman murid yang ada di kelas. Saya juga semakin menyadari bagaimana saya dapat merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid akan belajarnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi sangat besar bagi proses pembelajaran saya. Saat ini, dalam merancang proses pembelajaran, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan merumuskan tujuan pembelajaran sesuai topik dengan mengakomodasi keberagaman murid yang ada di kelas saya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memetakan kebutuhan murid dan merancang strategi yang sesuai dengan konten, proses, maupun produk sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan, pasti ada tantangan dan kendala. Dibutuhkan tahapan agar suatu program dan kegiatan tersebut berhasil. Namun, saya optimis dengan adanya praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi murid dan proses pembelajaran saya. Saya fokus pada tujuan bahwa apa yang saya lakukan semuanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Saya juga berencana berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini dengan rekan sejawat yang ada di lembaga sekolah saya. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.